Pagi-pagi kok sudah cemberut saja, Pak? Ada apa? Iya Pak, habis ini saya kan ngajar anak-anak kelas 10. Memangnya anak-anak kelas 10 kenapa? Saya kira kalau belajar daring kan pakai HP jadi anak-anak seneng. Lah ini kok malah gak beres-beres pekerjaannya. Kelihatannya anak-anak itu sudah bosan, Pak. Lah terus harus bagaimana ya Pak? Bagaimana kalau kita ajak nobar saja? Itu ide yang bagus. Semoga anak-anak bersemangat. Iya Pak, sekarang tak masuk kelas dulu. Tak nobar sama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT, sehingga kita masih bisa terus belajar dan belajar. Kali ini kita bertemu kembali dengan saya, Ibu Woro Sri Sumarlina, untuk belajar bersama tentang sel elektrolisis. Dalam ilmu kimia, kita mengenal istilah elektrokimia. Elektrokimia sendiri terdiri dari dua sel, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Keduanya dibedakan berdasarkan perubahan energi yang terjadi. Baiklah, dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas secara khusus tentang sel elektrolisis. Apa saja yang akan kita pelajari dari sel elektrolisis? Yang pertama adalah susunan sel elektrolisis. Kita harus tahu dulu apa saja susunan dari sel elektrolisis, terutama pada katoda dan anodanya. Berikutnya, nanti kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada elektrolisis, reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari sedikit tentang aplikasi sel elektrolisis. Pada aplikasi sel elektrolisis kita bisa membahas tentang pemurnian logam, produksi zat, penyepuhan atau electroplating. Dari ketiganya, istilah penyepuhan atau electroplating itu yang paling sering digunakan. Baiklah anak-anakku, kita mulai dengan susunan sel elektrolisis. Kalian bisa memperhatikan gambar susunan sel elektrolisis. Di situ ada 4 hal penting pada susunan sel elektrolisis, meliputi anoda, katoda, elektrolit, dan sumber arus. Pada sel elektrolisis, anoda itu merupakan kutub positif dan terjadi reaksi oksidasi, ditandai nanti dengan adanya pelepasan elektron. Sementara yang dimaksud dengan katoda itu nanti adalah kutub negatif, tempat terjadinya reaksi reduksi yang ditandai dengan adanya penerimaan elektron. Yang ketiga, elektrolit. Elektrolit yang dimaksud di sini adalah larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit itu nanti dapat mengalami reaksi ionisasi yang nanti akan menghasilkan kation dan anion. Yang keempat adalah sumber arus. Pada sel elektrolisis, sumber arus yang digunakan adalah sumber arus searah. Adanya sumber arus searah di dalam sel elektrolisis menyebabkan elektrolit akan mengalami reaksi ionisasi,
menghasilkan kation dan anion. Kation nanti akan menuju ke katoda, sedangkan anion menuju ke anoda. Karena di dalam anoda terjadi reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron, maka elektron akan bergerak menuju ke katoda, sehingga di katoda akan terjadi penerimaan elektron atau mengalami reaksi reduksi. Adanya perpindahan elektron dari anoda menuju ke katoda, maka di sini terjadilah perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Lalu bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis? Pada sel elektrolisis akan terjadi reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi tersebut dipengaruhi oleh kation dan anion hasil ionisasi dari elektrolit. Reaksi yang terjadi di katoda dipengaruhi oleh kation, sementara reaksi yang terjadi di anoda akan dipengaruhi oleh anion. Sekarang kalian bisa perhatikan skema reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis, di mana pada skema ini menunjukkan adanya kation, anion, dan pengaruh anoda. Secara umum, kation itu dibedakan menjadi dua, yaitu kation yang berasal dari logam aktif. Yang dimaksud logam aktif itu biasanya logam dari golongan 1A, misalnya logam natrium, kalium, rubidium, atau logam yang berasal dari golongan 2A seperti berilium, magnesium, kalsium, strontium. Kemudian logam aktif berikutnya adalah aluminium dan mangan. Ketika kita menemukan kation yang berasal dari logam aktif tersebut, maka yang mengalami reaksi reduksi adalah air. Sementara itu, ketika kationnya berasal dari kation lain selain dari logam aktif tersebut tadi, maka yang mengalami reduksi adalah kation itu sendiri. Kation lain yang dimaksud di sini biasanya dibedakan, yaitu kation yang berasal dari ion hidrogen atau kation yang berasal dari logam. Selanjutnya pada anoda. Reaksi yang terjadi pada anoda itu dipengaruhi oleh jenis anoda dan anionnya. Anion yang ada secara umum juga dibedakan menjadi dua. Anion yang berasal dari sisa asam oksi seperti ion sulfat, ion nitrat, ion fosfat. Ketika menemukan anion yang berasal dari sisa asam oksi, maka yang mengalami oksidasi adalah air. Sementara anion berikutnya adalah anion yang berasal dari sisa asam lain. Sisa asam lain yang dimaksud di sini bisa berasal dari sisa asam halogen atau yang berasal dari hidroksida. Sisa asam halogen seperti ion klorin, ion bromin, dan ion iodin, atau yang berasal dari ion hidroksida. Maka yang mengalami oksidasi adalah sisa asam lain halogen atau ion hidroksida. Berikutnya pada anoda juga tergantung dari jenis anoda yang digunakan. Jika anoda yang digunakan iner di sini maksudnya adalah logam-logam yang tidak mudah bereaksi seperti logam platina, logam emas atau karbon, maka nanti reaksi oksidasinya
mengikuti tabel anion yang tadi sudah kita bahas. Sementara kalau anodenya nanti tak iner atau yang mengalami tak iner atau logam yang mudah bereaksi, maka anion dari logam tersebutlah yang nanti akan mengalami oksidasi. Sekarang silakan perhatikan contoh reaksi elektrolisis pada sel elektrolisis berikut ini. Nah, pada susunan sel elektrolisis di situ ada katoda, anoda, sumber arusnya berasal dari baterai. Kemudian masing-masing katoda dan anoda dimasukkan ke dalam suatu larutan, yaitu di sini larutannya menggunakan larutan H2SO4. Larutan H2SO4 di sini termasuk larutan elektrolit. Apa yang terjadi? Maka larutan H2SO4 itu akan mengalami ionisasi menjadi kation dan anion. Kationnya berupa ion hidrogen, sementara anionnya berupa ion sulfat. Nah, kation itu akan mempengaruhi reaksi yang ada pada katoda, atau dapat dikatakan kation akan menuju ke katoda. Sementara anion itu akan mempengaruhi reaksi yang terjadi di anoda, atau anion akan menuju ke anoda. Karena anodanya dipengaruhi oleh ion sulfat, sementara ion sulfat itu termasuk ion sisa asam oksi, maka pada anoda yang mengalami reaksi oksidasi adalah air. Kalian bisa perhatikan penulisan reaksi oksidasinya. Sementara untuk katoda, di dalam katoda itu nanti akan terjadi reaksi reduksi yang dipengaruhi oleh kation hidrogen. Nah, karena kationnya berupa kation hidrogen, maka reaksi reduksi yang terjadi yaitu reaksi yang berasal dari ion hidrogen itu sendiri. Silakan diperhatikan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi di bagian bawah pada katoda dan anoda. Dari mana mendapatkan penulisan reaksi oksidasi dan reduksi? Itu didasarkan pada skema yang tadi sudah kita pelajari, skema reaksi pada sel elektrolisis, yaitu skema kation dan skema anion. Berikutnya kita bisa melihat contoh lain pada penulisan reaksi pada sel elektrolisis. Ini ada contoh soal elektrolisis larutan Ki dengan elektroda PT atau platina. Berarti di sini larutan yang akan dielektrolisis adalah larutan Ki. Ketika larutan Ki itu mengalami elektrolisis, maka Ki akan mengalami ionisasi menjadi ion kalium dan ion iodin dengan menggunakan elektroda PT. Elektroda PT termasuk kelompok elektroda yang iner, sehingga PT tidak mempengaruhi reaksi. Maka kalian bisa melihat di bawahnya pada katoda reaksi reduksi yang terjadi adalah air yang mengalami reduksi. Mengapa bisa air? Karena katoda itu dipengaruhi oleh kation, sementara kation yang ada pada contoh tersebut kationnya adalah ion kalium. Ion kalium itu merupakan kation yang berasal dari logam aktif golongan 1A, sehingga yang mengalami reaksi reduksi adalah air. Sementara pada anoda itu dipengaruhi oleh anion. Anion yang ada pada contoh yaitu anion dari ion iodin. Ion iodin merupakan sisa asam lain atau sisa asam yang berasal dari golongan halogen, sehingga yang mengalami reaksi oksidasi pada anoda adalah ion iodin.
hasil reaksi elektrolisis dari larutan Ki dengan elektroda PT akan menghasilkan ion hidroksida, gas hidrogen, dan iodin. Baiklah anak-anakku yang hebat, kita lanjut pada yang berikutnya. Kalau tadi sudah kita bahas tentang susunan sel dan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis, pada dasarnya reaksi sel elektrolisis itu adalah reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Sekarang kita lanjutkan dengan aplikasi sel elektrolisis. Yang paling sering adalah pada produksi zat, kemudian untuk pemurnian logam, dan penyepuhan atau electroplating. Contoh aplikasi sel elektrolisis pada produksi zat. Ada beberapa zat kimia yang bisa dibuat secara elektrolisis. Misalnya pada logam magnesium, logam aluminium, atau pembuatan zat natrium hidroksida. Itu contoh-contoh zat kimia yang diproduksi dengan cara sel elektrolisis. Yang kedua adalah tentang pemurnian logam. Saya ambil contoh pemurnian logam tembaga secara elektrolisis. Mengapa ada istilah pemurnian logam? Karena kita tahu bahwa logam itu dihasilkan dari biji logam, di mana biji logam itu mengandung berbagai macam campuran logam-logam, termasuk juga zat pengotor. Maka perlu dimurnikan dengan cara atau dengan teknik elektrolisis. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah anoda. Yang diletakkan sebagai anoda itu adalah tembaga yang kotor. Berikutnya nanti akan ada katoda. Katodanya ini kita mempergunakan tembaga murni. Dan tidak kalah penting adalah penggunaan larutan elektrolit. Pada pemurnian logam tembaga, maka larutan elektrolit yang digunakan harus larutan tembaga sulfat, atau larutan elektrolitnya harus mengandung anoda, jenis anodanya. Itu untuk prinsip pemurnian logam. Yang berikutnya kita coba lihat pada penyepuhan atau electroplating. Ini yang paling sering digunakan. Nah, pada penyepuhan atau electroplating kita juga harus memperhatikan 3 hal tadi. Anodanya di sini adalah logam penyepuh, artinya logam yang akan melapisi. Kemudian ada katodanya nanti logam yang disepuh atau logam yang akan dilapisi. Selanjutnya nanti kita juga perlu larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang digunakan nanti juga larutan yang berasal dari senyawa garam yang mengandung logam penyepuh. Logam penyepuh dalam hal ini anoda. Itu untuk peristiwa penyepuhan. Nah, sekarang kalian saya ajak untuk berlatih. Kita berlatih sungguh-sungguh untuk menuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi pada elektrolisis larutan HCl dengan elektroda karbon. Berarti elektrodanya jenisnya adalah elektroda inert. Yang kedua, elektrolisis larutan natrium sulfat dengan elektroda aluminium. Nah, yang nomor 2 ini elektrodanya adalah elektroda yang tak inert. Coba sekarang kita bedakan hasil keduanya. Nah, untuk yang nomor 1, pada elektrolisis larutan HCl dengan elektroda karbon, maka
larutan HCl di situ akan mengalami ionisasi, menghasilkan ion hidrogen dan ion klorin, sehingga reaksi yang terjadi di katoda itu akan dipengaruhi oleh ion hidrogen, sementara reaksi yang di anoda akan dipengaruhi oleh ion klorin. Elektrolisis larutan HCl itu akan menghasilkan gas hidrogen dan gas klorin. Bagaimana dengan yang kedua? Jika larutan natrium sulfat dielektrolisis menggunakan elektroda aluminium, maka kation dan anion dari natrium sulfat, kationnya berupa ion natrium, anionnya berupa ion sulfat, maka di sini pada katoda itu akan dipengaruhi oleh ion natrium, sehingga di katoda terjadi reaksi reduksi. Yang mengalami reaksi reduksi adalah air, bukan ion natrium, karena ion natrium termasuk logam aktif dari golongan 1A. Sementara pada anoda dipengaruhi oleh anion. Anion yang ada di sini berupa ion sulfat. Tetapi pada soal nomor 2 itu elektroda yang digunakan berupa aluminium, sehingga ion sulfat tidak mempengaruhi anoda. Yang terjadi di anoda atau reaksi oksidasi yang terjadi di anoda itu adalah reaksi yang berasal dari elektrodanya, yaitu logam aluminium. Hasil reaksi dari elektrolisis larutan natrium sulfat itu akan menghasilkan gas hidrogen dan larutan aluminium hidroksida. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan sel elektrolisis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jika masih ada yang perlu dibahas berikutnya, kalian bisa kontak langsung dengan saya melalui WA atau melalui Instagram yang ada. Terima kasih saya ucapkan kembali. Semoga kalian semua tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.